Puji Tuhan, kita langsung saja pada materi yang saya sudah siapkan. Baik. Ya, minggu lalu kita udah bahas sampai di sini. Ya, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sebab upah dosa ialah maut. Dan sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maut berarti hukuman kekal akibat dosa. Maut berarti berpisah dengan Allah dalam kekekalan. Maut tidak bisa digantikan dengan kebaikan ataupun ketaatan. Maut harus digantikan atau dibayar dengan maut. Karena itu Kristus mengalami maut untuk menggantikan dan membayarkan hutang yang seharusnya saudara dan saya menjalaninya. Ya, ini semua sudah kita bahas. Jadi Kristus sendiri mengalami maut. Kapan Kristus mengalami maut? Pada saat Kristus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa demikian? Karena maut adalah terpisah dari Allah. Dan Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kesedihan Kristus adalah kesedihan Allah Bapa dan kesedihan Allah Roh Kudus. Duka cita Kristus adalah duka cita Allah Bapa dan duka cita Roh Kudus. Ya. Penderitaan Kristus adalah penderitaan Allah Bapa dan penderitaan Allah Roh Kudus. Justru inilah yang menunjukkan bahwa Allah Tritunggal selalu sinkron. Dan tanda petik mengalami keterpisahan, suatu misteri yang luar biasa. Kenapa harus berpisah? Karena harus bayar hutang manusia, yaitu maut. Dan maut itu artinya terpisah dengan Allah. Dan Kristus mengalami, dan itu misteri tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diuraikan secara transparan, secara gamblang, karena saudara dan saya jelas-jelas amat sangat terbatas di dalam pengenalan akan kebenaran ini. Oke, lanjut. Kematian jasmani fisik bagi orang percaya pada Tuhan. Nah, ini makna kematian secara fisik bagi orang yang percaya pada Tuhan. Jadi apakah orang percaya sama Tuhan bisa mati? Bisa. Apakah kematian bagi orang percaya harus dihindari? Ya, kalau belum waktunya mati, nggak bisa mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, mau lari kemanapun, nggak bisa menghindari. Saya melihat beberapa kasus kematian, baik dari orang yang muda, bahkan sangat muda, sampai orang dewasa, sampai orang tua dan sangat tua, sama-sama mengalami kematian. Dan bagaimana kematiannya saya amati, semua itu kalau sudah waktunya nggak bisa dihindari. Kalau belum waktunya nggak bisa mati-mati, itu yang mengherankan. Orang sudah usia
sampai 100 tahun belum mati. Waduh, itu orang sakti banget ya, usianya sampai 100 tahun lebih. Itu benar-benar orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Salah, analisa itu salah. Saudara jangan bilang orang yang mati tua, orang yang pasti diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Nah, kalau mati muda, berarti tidak diberkati. Berarti Anda punya konsep diberkati itu kalau sudah umur 100 tahun lebih, baru itu namanya diberkati. Kalau umur 17 mati, bagaimana? Kalau umur 5 bulan mati, bagaimana? Umur 5 tahun mati, bagaimana? Umur 50 mati, bagaimana? Nah, itu kita nggak boleh punya kriteria. Kalau tua itu tanda penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya memang kita kagum sih. Kagum. Secara manusia kita kagum kalau melihat orang tua yang umurnya sudah 100 lebih itu luar biasa. Kalau aku ya mungkin bisa kepala 8 itu aja udah luar biasa ya. Kepala 7 sudah mengkis mungkin. Lalu kita terlalu kagum dengan umur yang sudah 100 lebih. Wah, ini tanda diberkati Tuhan luar biasa. Ini orang yang panjang umur, yang benar-benar disertai Tuhan. Pujian-pujian yang tidak perlu. Semua berkat Tuhan. Baik yang umur pendek, umur sedang, umur panjang, umur panjang, semua diberkati Tuhan. Yang bayi mati juga diberkati Tuhan. Yang usia 5 tahun mati diberkati Tuhan. Usia 20 tahun mati diberkati Tuhan. Usia 30 tahun mati diberkati. 40 dan seterusnya, semua usia mati diberkati Tuhan. Ini kalau di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Poin utamanya adalah di dalam Tuhan. Makanya saya mengajak saudara membaca satu ayat yang sudah bolak-balik saya bacakan waktu duka cita. Dan ini menjadi ayat yang selalu dikutip. Mungkin beberapa orang yang meninggal minta dipasang di papan pengumumannya ya ayat ini. Ya, Pak Aryo paling hafal ini. Ayat-ayat seperti ini. Mazmur 116 ayat 15. Coba tolong ada yang mau bacakan buat kita. Silakan Mazmur 116 ayat 15. Saya bacakan, Pak. Silakan Pak Endarto. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya. Ayat yang amat sangat jelas bahwa kematian bukan suatu yang hina dan bukan suatu hal yang sampah di mata Tuhan atau di mata orang yang percaya. Tapi Alkitab sendiri yang bilang ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wah, ini ayat ini memang benar-benar mendobrak semua nilai-nilai yang nggak benar tentang kematian.
di mana kematian dianggap hal yang sangat negatif, sangat jelek, hal yang terkutuk, hal yang tidak disertai Tuhan, tidak direstui Tuhan. Ini kematian ini berarti Tuhan sudah meninggalkan dia. Tidak. Kematian adalah hal yang sangat berharga ya di mata Tuhan. Ya, yaitu kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, dalam bahasa Inggris, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ya, orang-orang sucinya. Yang dimaksud orang suci ini bukan orang suci yang wah, seperti yang disebut dengan santo itu. Itu orang suci, dan kita ini orang berdosa. Berarti yang berbahagia, yang berharga di mata Tuhan itu hanya orang-orang santo itu yang mati itu. Sedangkan kita kalau mati tidak ada harganya di mata Tuhan. Ya, itu pandangan yang ngawur dan salah. Ya, saints itu adalah orang-orang percaya. Saints, ya, orang suci itu artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, itulah orang suci. Ya, secara prinsip iman Kristen kita tidak mengenal ada jemaat, ada orang percaya yang golongan suci dan golongan tidak suci. Golongan rohani dan golongan awam. Kita tidak percaya itu. Kita percaya orang yang di dalam Tuhan sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah orang-orang suci. Suci di sini maksudnya dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Saudara dan saya ini sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Karena itu saudara juga disebut sebagai orang-orang suci. Ya. Yang menyebut dirinya juga orang suci adalah Mormon, orang suci akhir zaman. Tapi mereka pikir hanya mereka yang orang suci. Akhir zaman itu hanya mereka aja. Mereka lupa bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju. Ini firman Tuhan, bukan saya. Oke. Jadi bersyukurlah kalau kematian itu hal yang indah. Kematian itu bukan hal yang mengerikan. Ya. Kematian itu hal yang berharga, bahkan di mata Tuhan sesuatu yang berharga. Puji Tuhan. Oke. Saya lanjut lagi. Ya. Saya sudah jelaskan semua ini, tapi saya mau kasih poin-poin ini kepada Anda. Yang namanya kematian jasmani tadi sudah jelas ya, berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihnya, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, sangat berbahagia menghadapi kematian. Jadi saudara jangan dipengaruhi oleh setan yang nakut-nakuti Anda pada detik-detik menghadapi kematian, ketakutan luar biasa. Tapi kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus, tidak ada ketakutan. Ya, saya percaya Roh Kudus akan menguatkan Anda dan meneguhkan Anda pada detik-detik menghadapi kematian. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Perhatikan ya, pada saat detik-detik saudara dan saya menghadapi kematian,
pada saat itu juga Tuhan mendampingi saudara dan saya. Semua orang mungkin juga mendampingi kita. Tapi tidak ada manusia yang sanggup menjamin dan mendampingi aku sampai aku meninggalkan rohku, meninggalkan tubuhku. Tidak ada manusia yang bisa mendampingi dan menggandeng aku kecuali Kristus, kecuali Roh Kudus, kecuali Allah Bapa yang sudah menyiapkan semua kematian anak-anaknya. Luar biasa sekali. Ya, cuma kita tidak usah mendramatisir itu sepertinya, wah, Pokemon, wah membayangkan, wah berkhayal, wah macam-macam, wah nggak usah, itu juga tidak boleh. Yang pasti Immanuel, Tuhan beserta kita. Apapun yang terjadi dalam setiap langkah perjalanan hidup Anda, Immanuel, sampai menghadapi kematian, Immanuel. Itu yang luar biasa. Itu jaminan Alkitab, saudara. Tuhan menyertai Anda dan saya, Immanuel, pada detik-detik menghadapi kematian. Tuhan beserta kita. Kita seringkali punya pikiran, Tuhan beserta kita. Kita mau celaka, tidak jadi celaka. Tuhan beserta kita. Kita mau mati, kena sakit penyakit, tidak jadi mati. Tuhan beserta kita, bisnis kita mau hancur, tidak jadi hancur. Jadi konsep-konsep Tuhan beserta kita itu selalu sukses, selalu berhasil, selalu sembuh dari penyakit, selalu kaya raya, tidak mungkin bangkrut, selalu pokoknya semuanya yang serba sukses, serba berhasil, serba semuanya lancar, ya, tidak ada hambatan dan sebagainya. Itu konsep sukses, konsep penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti sama dengan sukses. Tapi kalau kematian itu kekalahan. Nah, seringkali konsepnya gitu kan. Tidak, itu salah. Konsep yang salah. Konsep yang benar adalah Anda dalam perjalanan hidup Anda, Tuhan beserta. Dan sampai Anda mengalami detik-detik kematian, Tuhan beserta. Anda mengalami sehat tubuh, Tuhan beserta. Anda mengalami sakit penyakit, Tuhan beserta. Anda mengalami keuntungan, menyebabkan kekayaan luar biasa, Tuhan beserta. Anda mengalami kerugian dan kebangkrutan luar biasa, Tuhan beserta. Ini semua bagi anak Tuhan loh ya. Kalau saudara bukan anak Tuhan, bertobatlah dulu. Percayalah dulu. Semua karena anugerahnya memang. Jangan Anda mau percaya gara-gara kepingin tadi mengalami hal-hal yang mengenakkan Anda. Enggak, itu enggak enak. Bukan hal-hal yang mengenakkan yang secara fisik jasmani. Ya, orang yang mau percaya pada Tuhan sudah dikasih warning. Saya bersyukur ya, saya baca Alkitab, waktu saya masih sesat-sesatnya, saya juga masih tetap baca Alkitab, tapi terus timbul ayat-ayat yang bikin saya bertanya-tanya, kenapa ada ayat ini kalau Tuhan menyertai kita, pasti kita sukses, diluputkan dari segala masalah hidup, dari penderitaan, dari kesakitan, dari musibah, dari apapun Tuhan meluputkan kita, itu tanda penyertaan Tuhan.
Tapi waktu saya baca Filipi 1 ayat 29 menyebabkan saya kaget. Ya, Filipi 1 ayat 29. Dan itu saya tidak menolak ayat-ayat seperti ini. Saya waktu baca ayat ini sepertinya, wah, tiba-tiba seperti mata saya tercelik. Ya, Tuhan membukakan mata rohani saya. Ya, dari Filipi 1 ayat 29. Tolong ada yang mau bacakan buat kita. Silakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yes. Ini ayat-ayat seperti ini yang membuat saya itu bertanya-tanya dengan ajaran teologi sukses, kemakmuran, ya, kekayaan, kesembuhan dan sebagainya. Ini yang membuat saya bertanya. Selain yang pernah saya siarkan juga, misalnya kenapa Habel dibunuh, kenapa Yohanes Pembaptis mati, kenapa para rasul juga semua mati sebagai martir. Itu saya bertanya-tanya. Oke, ayat ini mengatakan dengan sangat jelas, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Jadi kata menderita ini pun adalah karunia. Coba perhatikan ayat 29 ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Kamu bukan hanya dikaruniakan percaya. Percaya itu aja karunia. Tapi tidak hanya untuk percaya. Tapi kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Ini juga sudah membuka wawasan Anda tentang penderitaan itu bukan hal buruk. Penderitaan itu bukan sampah. Penderitaan itu karunia. Luar biasa. Ini bukan untuk orang yang cari-cari penderitaan ya, karena sengaja ingin hobinya memang cari-cari gara-gara atau sembrono hidupnya sehingga dia menderita. Bukan, ini menderita dalam konteks menjadi pengikut Kristus. Tapi memang kalau dalam konteks providensia, semua anak Tuhan menderita dengan alasan apapun, dari manapun. Penderitaan itu entah itu salahnya orang yang jahat kepada kita, atau salahnya kita sendiri, atau salahnya setan. Ya, entah dari mana penderitaan apapun, Tuhan tetapkan itu terjadi untuk saudara dan saya, supaya itu menjadi kebaikan untuk Anda dan saya. Puji Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur kebenaran-kebenaran seperti ini boleh dinyatakan pada Anda dan saya untuk siap menderita. Oke, langsung berikutnya. Jadi kematian itu bukan hal yang aneh-aneh atau apa, enggak. Kematian itu cuma pindah tempat dari yang fana ke tempat yang kekal. Ini saya sudah jelaskan yang lama. Pindah tempat dari dunia fana ke dunia yang kekal. Oke? Itu kematian. Berikutnya, kematian juga bagi saya bahasa yang tepat bagi orang percaya. Kematian adalah pulang ke rumah Bapa di surga. Dan saya kasih catatan home sweet home. Pulang bukan di tempat yang mengerikan atau di tempat yang menakutkan. No. Home
home, sweet home. Sangat indah, sangat bahagia, ya, tak terkatakan kebahagiaan itu. Indahnya tak terkatakan indahnya. Oke, jadi dalam hal ini percayalah, Anda tadi mati itu adalah pindah dari fana ke yang kekal. Sekarang aku pulang ke rumah Bapak, berarti itu kebahagiaan yang dinanti-nantikan pulang ke rumah Bapak. Kecuali Anda merasa rumah Anda di dunia, bukan di rumah di surga. Wah, itu tambah celaka itu. Kalau rumah Anda di dunia dan bukan di surga. Ya. Celaka, benar-benar celaka itu. Tapi tidak demikian bagi anak Tuhan. Rumah kita pasti di surga, dan itu janji Tuhan menyediakan rumah di surga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke. Lanjut. Tugas di dunia yaitu melaksanakan kehendak Bapa, menjalankan misi kerajaan Allah, memuliakan Tuhan selama lagi hidup. Itu tugasnya sudah selesai. Jadi sebetulnya orang kalau mati itu perlu mungkin belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu di kayu salib dan menyelesaikan semua tugas dan karya dia di kayu salib dengan sempurna, dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Itu sepertinya aduh, ya, semuanya udah tuntas, semuanya udah beres. The end, ya, selesai, tapi bukan the end lalu nggak berbuat apa-apa lagi. Tadi minggu lalu saya sudah jelaskan yang dimaksud dengan the end ini bukan habis, tidak habis, karena kita berpindah dari sementara kepada yang kekal dan memulai yang kekal dengan suatu riwayat yang baru buat saudara dan saya. Berarti itu sesuatu yang baru, bukan the end selesai, tapi mulai yang baru, ya, dalam kekekalan. Puji Tuhan. Beristirahat, ya, saya beri tanda petik kata beristirahat dari kelelahan dan penderitaan yang dialami selama di dunia yang fana ini. Ya, kata istirahat atau beristirahat dari kelelahan dan penderitaan artinya bukan lalu kalau di surga aku udah capek, sekarang aku mau istirahat terus dan tiduran di surga leyeh-leyeh, ya, leyeh-leyeh dan menikmati, ya, semua keindahan surga dengan santai-santai dan bersenang-senang saja. Oh, enggak. Kita enggak seperti itu. Nanti terus bayangannya, wah, enak ya nanti di surga banyak dayang-dayang yang menyertai kita, lalu dayangnya cantik-cantik, ya. Ya, kasihan banget deh yang perempuan kalau masuk surga kalau cuma itu tok. Ya, berarti dayang-dayang kan hanya melayani yang pria. Ya, yang wanita jadi apa? Yang wanita ikut jadi dayang. Aduh, kasihan banget. Ya, di surga masih jadi pemuasawan nafsu laki-laki. Ya, enggak seperti itu. Enggak ada seperti itu. Sama sekali enggak ada. Bahkan Tuhan Yesus bilang kita di surga tidak hidup sebagai suami istri lagi, tapi sebagai malaikat. Wah, ini jawaban yang benar-benar penerobosan. Ya, ini yang penting saudara dan saya yang perlu tahu tentang keadaan di surga itu. Ini kata-kata Tuhan Yesus ini. Nanti di surga orang tidak lagi hidup sebagai suami istri,
tapi sebagai malaikat. Karena itu jangan mimpi Anda nanti di surga itu bikin perkawinan ulang. Ya toh. Lalu gandengan lagi sama istrimu, lalu nanti punya anak lagi di surga gitu ya. Itu semua dongeng-dongeng sesat yang tidak benar. Oke, lanjut. Berjumpa muka dengan Allah Tritunggal, kebahagiaan yang paling bahagia, paling puncak setelah berdamai dengan Allah. Ya, berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang sudah mendahului kita, reuni. Orang yang ke surga pasti berjumpa dengan semua rekan-rekan yang sudah mendahulinya. Kenal nggak, Pak? Saya bilang mungkin kenal. Kemungkinan besar kenal. Dan yang lain-lain bagaimana? Yang lain-lain dari yang tidak kenal jadi kenal. Ya udah, itu akan ada suatu persekutuan yang indah nanti di surga, ada persekutuan yang indah, ada reuni besar-besaran, jadi saudara nggak usah bingung juga. Kita seringkali mengatakan, wah kasihan ya yang sudah meninggal, nggak bisa jajan-jajan seperti kita, misalnya kepingin tahu tek atau kepingin rujak atau kepingin bakso, saudara jangan lapar ya. Ya, wah kasihan ya di surga nggak ada bakso, nggak ada pangsit mie atau nasi goreng atau apa. Ya, konyol banget membayangkan surga seperti itu, akan menjadi konyol banget. Di surga itu saya sudah bilang ya bahwa kasih Allah itu luar biasa, sampai aku tak habis-habisnya aku memuliakan Dia karena kemuliaannya yang luar biasa ya, yang saya jumpai pada waktu bertemu dengan Allah muka dengan muka, sehingga kita seperti gelagapan ya, gelagapan ketemu ombak kasihnya yang luar biasa, ombak kemuliaannya yang luar biasa, kita gelagapan dan tak habis-habisnya mulut kita memuji-muji Dia ya. Ini semua sepertinya saya berimajinasi, tapi bukan imajinasi ngawur ya. Ini berkenaan dengan memang kehadiran Allah yang penuh dengan kemuliaan, dan kita tetap adalah ciptaan meskipun kita juga sudah dibangkitkan dengan tubuh mulia. Tapi tubuh mulia dibandingkan dengan kemuliaan Allah nggak ada apa-apanya. Kemuliaan Allah maha dahsyat karena Allah yang tak terbatas. Dan kita sebagai ciptaannya tetap terbatas. Biarpun nanti di surga tetap terbatas dan tetap ciptaan. Pencipta tetap pencipta. Ciptaan tetap ciptaan. Meskipun sudah menduduki kedudukan yang paling puncak sebagai ciptaan. Tapi tetap tidak mungkin menyamai pencipta. Nah, ini suatu kebenaran yang juga harus kita pahami. Ya, saya minggu lalu sudah ngomong, saya tidak mau membayang-bayangkan nanti, kecuali Alkitab yang ngomong. Nanti begini, nanti begitu. Ya, nanti di sana ada tukang sapu, nanti ada tukang masaknya, nanti ada office boy-nya apa segala. Sudahlah, tidak usah membayangkan yang aneh-aneh ya. Nah, ini yang penting, yang terakhir ini saya mau ungkapkan, kesedihan yang terlalu mendalam dan berkelanjutan, maksudnya terus-menerus, tidak selesai-selesai sampai bertahun-tahun, bahkan pada saat kita ditinggal orang yang kita kasih, seperti
Sepertinya kesedihan yang amat sangat mendalam itu menghalangi orang yang kita kasih itu untuk mengalami kebahagiaan yang paling bahagia yang dia nikmati. Kita sepertinya justru nggak suka kalau dia bahagia. Kita lebih suka dia ditarik kembali untuk bersama-sama dengan kita di sini, untuk kita bersama-sama bahagia di sini. Jangan satunya pergi dan punya bahagia sendiri. Ya, di sini saya catat. Jadi kesedihan yang amat sangat mendalam, ya, itu seperti menghalangi dia untuk mengalami kebahagiaan yang paling bahagia. Dan, nah perhatikan ini dannya ini. Orang yang terlalu dikuasai kesedihan yang amat sangat mendalam, yang terus-terusan loh ya, kalau mendadak pada hari pertama, kedua, ketiga, atau masih seminggu, atau masih 2 minggu, atau masih sebulan, atau mungkin 2 bulan, atau 6 bulan, atau 2 tahun, atau 2 tahun, mungkin masih ada sedih. Tapi harus belajar. Jangan terus-menerus dikuasai kesedihan. Karena kalau kita betul-betul dikuasai kesedihan terus-menerus, itu menunjukkan keegoisan diri yang sangat besar. Perhatikan, keegoisan diri yang sangat besar dan ketidakrelaan terhadap keputusan dan kedaulatan Allah yang sempurna atas orang yang meninggal dunia. Saya harus sadar pada suatu saat orang yang saya kasih harus dilepas. Atau saya sendiri yang akan terlepas. Memang sekali lagi orang yang berpisah itu sedih. Saya pernah membayangkan orang yang saya kasihi di keluarga kami sendiri, misalnya istri, suami, lalu anak-anak, bila Tuhan panggil salah satu, bagaimana kesedihan kita. Biasanya kesedihan itu akan makin menjadi-jadi pada saat teringat kebahagiaan-kebahagiaan di dalam kebersamaan. Ya, kita sudah bersama-sama, kita enjoy menjalani hidup ini dengan menikmati, dengan kebahagiaan, kesenangan bersama, kesuksesan bersama, ya. Tahu-tahu dipanggil berangkat. Rasanya sedih bukan main dan kehilangan bukan main. Nggak usah kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan binatang yang kita kasih aja sedih sekali. Ya, saya lihat orang-orang yang cinta binatang itu, kalau binatangnya peliharaannya itu meninggal, mati, amat sangat sedih. Sampai nangis, sampai enggak nafsu makan, ya, dan seterusnya. Karena saking cintanya, saya tidak mau memberi komentar tentang orang-orang yang cinta binatang. Itu hanya compare saja. Saya mau comparekan bagaimana, apalagi kalau itu adalah anggota keluarga yang kita kasih lalu berangkat duluan. Pasti amat sangat sedih. Tapi sekali lagi, Tuhan ajarkan saudara dan saya jangan dikuasai kesedihan, jangan dikuasai hal-hal yang akan menghancurkan kita. Kesedihan-kesedihan itu tanpa sadar akan menghancurkan kita. Kalau terus berlanjut, sedih boleh sedih. Saya juga sudah melayani beberapa pasangan yang sangat sedih ditinggal oleh suaminya, atau ditinggal istrinya, atau ditinggal orang tuanya, ditinggal anaknya. Amat sangat sedih. Tapi itu yang saya ajarkan. Secara nggak langsung ya, kesedihan yang amat sangat mendalam itu menunjukkan apa? Itu sudah menjadi berhala saya.
Kalau berkelanjutan sampai nggak mau melihat bahwa ini adalah rencana Tuhan yang terbaik. Itu menunjukkan bahwa saya lebih mencintai orang ini daripada mencintai Tuhan. Coba tanya sekarang secara sejujurnya, saudara lebih mencintai pasangan atau orang yang Anda kasih, entah itu anak, entah itu orang tua. Apakah Anda mencintai orang-orang itu lebih daripada Anda mencintai Tuhan? Saya yakin jawabannya jujur loh ya. Semua pasti lebih mencintai keluarganya, anaknya, suami atau istrinya, ya, atau saudara kandungnya, atau orang tuanya dan sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa kita itu masih punya berhala. Bahwa kita itu masih lebih mengasihi yang konkret daripada yang tidak konkret. Allah itu tidak konkret, tidak jelas. Jadi saya mengasihi saudara saya atau orang tua saya atau suami atau istri saya. Itu lebih dari saya mengasihi Tuhan. Dan itu saya mestinya sudah tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Allah. Ya, orang punya berhala itu kan tidak berkenan kepada Allah. Oh enggak Pak, saya tidak memberhalakan. Apapun alasan Anda, apapun orang yang kita kasih ini dan kita sangat sulit untuk menghilangkan dia dari ingatan kita atau dari memori kita. Karena bekas-bekas yang sangat mendalam. Berarti bekas saya dengan Allah, bukan bekas dengan Allah, maksudnya pengalaman saya bersama dengan Allah nggak terlalu mendalam dibandingkan dengan pengalaman saya dengan keluarga yang saya kasihi. Makanya kata-kata Tuhan Yesus itu penting dan perlu kita renungkan baik-baik. Barang siapa yang mengasihi saudaranya laki-laki atau perempuan atau mengasihi orang tuanya atau istrinya, suaminya, dan lebih daripadaku ia tidak layak. Di sini juga mau menunjukkan saudara problem kematian yang seringkali membawa duka cita yang sangat mendalam itu justru menunjukkan betapa kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kita mengasihi dengan segenap-segenap itu untuk orang yang kita kasihi. Entah itu suami, istri, anak, orang tua, ya, saudara kandung atau apa, itu lebih kita kasihi daripada mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan menuntut kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Istilahnya habis-habisan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan habis-habisan. Saya tahu ngomong kayak gini ini gampang diucapkan. Tapi tidak mudah untuk dilakukan. Yes, 100% setuju. Tapi kita perlu belajar. Perlu belajar. Saudara-saudara kita yang beragama lain dengan kita, yang di seberang, mereka selalu punya kata-kata yang bagus dalam menghadapi kematian orang yang sangat dikasihi. Apa kata-kata bagus itu? Ikhlas. Kita harus ikhlas. Ya.
Lalu ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-kata semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Persis seperti kata-kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Itu. Mari kita belajar pada saat menghadapi detik-detik kematian. Entah kita sendiri yang menghadapi detik kematian. Entah orang yang kita kasih yang menghadapi detik kematian. Itu kata-kata tadi itu perlu saudara renungkan. Saya tidak lalu mengutip tadi kalau ada kalimat dari agama seberang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu berarti saya mengutip kitab suci agama lain. Enggak, karena itu adalah kebenaran yang alkitabiah juga. Bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kenapa saya mau menghalangi orang yang berasal dari Allah untuk kembali kepada Allah? Kenapa saya mau menghalangi? Kenapa saya tidak terima? Bahkan kenapa saya marah kepada Tuhan? Wah, itu mestinya enggak boleh. Ya. Oke, puji Tuhan. Saya harap kita semua belajar dari kebenaran-kebenaran yang saya nyatakan ini. Dan ini sudah 8:30. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, mau bertanya. Pak Andi. Kesempatan. Silakan Pak Kegi. Pak Andi, ini baru kejadian Pak Andi soal kematian. Saya kan bendahara di RW saya ini, 97 warga. Lalu saya kan diaudit. Auditor saya ini manggil saya. Kegi datang jam 9 pagi, oke saya datang. Tahu-tahu teman saya yang wakil saya ini, wakil bendahara saya ini dia juga datang di sana. Lalu dia ngungkit saya, katanya, Keki, ini uangnya dulu ada pernah 6.800.000 kok tidak ada di buku. Saya bilang ada, karena kamu pernah ngomong sama saya bahwa fotokopi punya kamu itu dibuang sama istri kamu. Makanya kamu nggak ada, saya tunjukkan. Tapi ngomong saya tegas. Lalu saya nggak marah, saya tegas, saya diusir dengan auditor saya ini. Saya diusir, loh ini rumah saya. Kamu tak usir, loh silakan kamu ngusir saya. Saya tidak akan datang ke sini lagi. Lalu istrinya yang auditor saya ini marahi dia, kamu nggak boleh gitu ngomongnya, kasar gitu. Lalu saya bilang, oke, sekarang saya waktu nagih uang iuran. Silakan dibayar dulu, karena masih tugas saya. Lalu bayar 150.000, saya pamit dengan auditor saya. Oke ya, saya pulang. Langsung istrinya saya pamit, lalu yang teman saya ini saya ceples. Ayo, saya pulang dulu. Lalu pulang. 1 minggu, tahu-tahu istrinya telepon saya. Kemarin jam 7 malam, Kiki, suamiku jatuh kepleset, kepalanya pecah, darahnya 1 ember. Aku bilang, Ci, tenang Ci, tenang. Ya semua itu penetapan dari Tuhan. Ya Kristen KTP, GKA. Penetapan dari Tuhan. Tadi tenang aja. Tolong carikan ambulan. Oke, saya telepon ambulan. Sudah gitu saya ke sana. Saya ke sana, saya lihat, waduh, darahnya banyak, sudah meninggal. Meninggal, nggak sangka memangnya itu. Orang ini kan maksudnya itu nggak kuat, ya dah, menghadapi masalah gini-gini, dia kepikiran terus. Lalu saya lihat kasihan juga, saya naik ke loteng, lantai 2, saya lihat darahnya banyak, masih digeletakkan, sudah meninggal, sudah diperiksa sama ambulan, sudah meninggal. Lalu saya bilang istrinya, ya semua ini penetapan Tuhan. Ya yang tabah aja. Anak-anaknya yang tabah juga. Gitu. Nah ini semuanya itu tak sangka. Makanya kita harus siap-siap.
Padahal orang ini sering saya injili, tapi dia kan diam-diam tok. Ya itu. Oke. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih kesaksiannya Pak Gegi. Kita harus siap senantiasa karena waktu menjemput bisa terjadi kapanpun. Ini ada pertanyaan, saya mau bacakan dari WA Bike. Ya. Ada satu pemikiran orang menjelang mati disarankan minta maaf, dan sisi lain memaafkan. Apakah prinsip ini penting bagi yang akan mati? Itu bagaimana ya Pak? Karena ada kalimat doa Bapak kami tentang mengampuni, supaya Bapak di surga mengampuni kita. Oke. Ya, saya waktu kecil pernah menonton satu film cerita tentang saya sudah tidak ingat ceritanya, tapi momen itu saya ingat, di mana di film itu diceritakan orang ini mau mati, dan waktu dia mau mati dia minta semua orang meninggalkan ruangannya dan hanya dia sendiri dengan pastornya. Dan apa yang dia ucapkan, ternyata dia mengaku semua dosa yang dia pernah lakukan kepada pastor itu. Maksudnya mengaku dosanya itu kepada pastor itu. Dan dia cerita semua kebobrokan dia atau apa yang semua orang nggak tahu. Jadi pastor ini tahu. Nah, ini memang tradisinya kan pastornya bilang, ya dosamu diampuni, ya Tuhan mengasihi kamu dan memberkati kamu yang sudah mau mengaku dosa. Akhirnya matilah. Jadi memang seakan-akan suatu upacara pengakuan dosa itu amat sangat penting pada saat orang mau mati. Semua dosa harus diakui. Kalau enggak, nanti enggak diterima Tuhan di surga. Nah, ini semua sudah bukan ajaran Alkitab ya, maaf. Saya terang-terangan aja menolak ajaran ini, bahwa apakah kalau kita mau mati semua dosa harus diakui, baru nanti Tuhan akan mengampuni kita. Tapi bagaimana dengan doa Bapa kami, dan juga ada ayat lain yang mengatakan kalau kamu tidak mau mengampuni saudaramu, ya kamu juga tidak akan diampuni. Lalu saling mengakulah satu dengan lain, mengakulah dengan dosa-dosamu, ya, dan saling mengampuni dan seterusnya. Jadi seolah-olah memang pengakuan itu penting dan saling mengampuni juga penting. Prinsipnya kembali lagi kepada prinsip. Ya, jawabannya selalu kembali kepada prinsip. Prinsipnya apa? Kita diselamatkan bukan melalui perbuatan, tapi melalui anugerah. Nah, bagaimana Pak ayat itu tadi yang kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Saya yakin setiap anak Tuhan yang sejati itu Tuhan akan mengajar dia bagaimana dia juga belajar mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan juga mengampuni dia. Tapi pengampunan itu tidak juga harus diucapkan di depan orang dan diakui di depan rohaniawan. Itu tidak ada keharusan seperti itu. Pengakuan yang benar adalah pengakuan yang di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau ada anjuran memang saling mengakui itu supaya kita bina relasi yang baik. Kita bina relasi yang baik.
di antara saudara-saudara yang saudara seiman yang segereja. Ya, kita bina relasi yang baik. Karena kalau ada ganjilan dalam ibadah itu juga pasti mengganggu kesungguhan kita dalam mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada, kembali lagi, kita diselamatkan only by grace, bukan karena sudah mengampuni orang. Tapi orang yang sudah diberi anugerah pengampunan oleh Tuhan, dia pasti diajar Tuhan untuk mengampuni saudara-saudara seimannya. Ya, ada beberapa orang yang juga nggak suka sama saya, benci sama saya, dan pernah ada terjadi peristiwa ada orang yang memfitnah saya sampai orang yang tadinya baik sekali dengan saya, baik sekali dan sangat respect sekali dengan saya, tapi gara-gara fitnah orang lain yang bisa mendekati dia, memfitnah saya sampai dia itu bahkan membenci saya dan tidak mau menyapa saya. Bagaimana sikap saya terhadap orang seperti ini? Ya, saya belajar untuk memahami dan mengerti, dan saya cuma berdoa, Tuhan, biarlah nanti suatu saat dia ngerti sendiri bagaimana kasus yang sebenarnya. Ya, kalau sudah difitnah seperti itu kan saya kalau mau menjelaskan juga tidak ada gunanya. Orang itu tidak mau mendengar saya karena dia sudah terlanjur percaya sama si pemfitnah itu. Dan saya percuma mau membela diri juga, nanti dikira Andi Halim ini hanya tujuannya mau membela diri dan nanti memfitnah balik. Saya diam aja. Saya belajar malah dari seorang jemaat yang bolak-balik mengingatkan saya, Pak Andi tidak usah membela diri. Biar Tuhan saja yang membela Pak Andi. Wah, saya merasa dikuatkan dan diteguhkan dengan kata-kata seperti itu, dan saya percaya itu juga didikan Tuhan bagi saya untuk saya tidak berorientasi pada pembelaan diri saya. Ya bagaimana Pak kalau Bapak difitnah dan Bapak dirugikan? Ya sudah, saya jalani fitnah itu dan saya jalani juga saya dirugikan, tapi di dalam Tuhan tetap saya tidak merasa dirugikan. Di dalam Tuhan saya justru mendapat keuntungan yang melampaui segala-galanya, bahkan melampaui segala fitnahan dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, kita anggap semua itu lewat itu aja. Jadi nggak usah dendam, nggak usah dibawa mati, atau tidak mau mengampuni, atau tidak mau lihat wajahnya. Nggak usah, biarin aja. Biarin semua berlangsung, dan Tuhan yang akan terus memimpin sejarah ini. Ya. Kalau sampai dibawa mati, bagaimana Pak? Dan orang tetap membenci kita sampai matinya. Ya sudah, kan? Biarin aja. Mungkin nanti waktu dia mati kan Tuhan, misalnya Tuhan bisa bukakan semua peristiwa yang dia salah ngerti, atau bisa. Tapi apakah seperti itu? I don't know juga. Atau semua peristiwa sudah terkubur, nggak ada, semua itu nggak ada lagi yang diurus di surga. Semua salah mengerti, fitnah apa, semua nggak ada yang diurus, sudah terkubur semuanya. Karena semua melihat pada kemuliaan Allah. Ya seperti itulah. Ya, oke. Pak Andi, tanya Pak Andi. Baik, silakan. Pak Andi, tadi Bapak bilang mengenai kesedihan yang berlarut-larut sebagai satu berhala, Pak, terhadap kematian. Ya, maksudnya memberhalakan orang yang kita cintai.
Iya Pak, Pak bagaimana pada kasus tertentu misalkan orang itu memutuskan untuk menikah kembali Pak, memiliki istri kedua atau suami kedua. Bagaimana pandangan Alkitab mengatur semua itu Pak? Saya masih kurang paham Pak masalah itu. Makasih Pak ya. Ya, langsung aja to the point. Nggak apa-apa mau menikah lagi, nggak masalah, karena orang yang sudah meninggal itu sudah selesai hubungannya. Saya lalu tidak katakan bahwa oh gampang menikah lagi, oh ditinggal mati ya menikah lagi. Ya pasti adalah perasaan duka yang membekas itu juga ada, kecuali sudah membenci pasangannya ya. Kalau mati, haleluya, aku ditinggal sama orang yang aku benci, pasanganku aku benci. Jadi dengan mudah lalu kawin lagi, tidak ada perasaan apa-apa. Nah itu orang yang sudah, ya bagi saya ya karena hubungannya udah buruk. Ya. Tapi secara legal orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi hubungan dengan kita. Ya, ada orang yang setia sampai mati pun pasangannya mati, dia tetap setia, tetap tidak mau menikah dengan siapapun. Ya up to you, terserah. You mau menikah juga nggak salah, you nggak menikah pun juga nggak salah. Tapi kalau nanti janji setia itu terus mau nanti di surga, aku ingin kamu yang jadi pasanganku lagi di surga. Nah, itu tidak akan pernah terjadi. Karena ya itu tadi saya sudah bilang kan, Tuhan Yesus bilang nanti di surga itu orang hidup seperti malaikat, tidak berpasangan-pasangan lagi. Oke, sudah itu jawaban saya. Malam Pak Andi. Ya Pak Stephen. Yang ayat Filipi 1 ayat 21 itu sangat berkesan sekali sama saya. Beberapa hari ini saya terus renungkan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ayat ini buat saya itu rasanya nyambung sekali untuk kita membutuhkan keselamatan yang sempurna. Sangat berkesan. Beberapa hari ini saya terus ajak teman-teman, saya bagi yang khotbah Pak Andi mengenai nilai kehidupan. Nilai kematian. Nilai kematian. Saya bagi, saya sampai ngomong. Apa sudah dengar sampai habis. Kasih tahu pasangan kamu, kasih tahu adik kamu, kasih tahu. Wah, teman-teman. Keren banget. Keren banget. Ya, terima kasih. Selamat berkarya Pak Andi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Pak Stephen. Ya, puji Tuhan Pak Stephen. Sudah bagaimana mengalami kasih Tuhan ya, mengalami penyertaan Tuhan. Hampir dipanggil Tuhan pulang, tapi Tuhan masih kasih tugas sama Pak Stephen. Masih ada tugas di dunia ini untuk bersaksi, mengajak banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai Pak Stephen. Oke, yang lain silakan. Wah, sudah tenang ya. Semua sudah. Oke, silakan Pak Bige. Saya tertarik di ulasannya Pak Andi. Di grup berbayar, saya menyimak sepintas Q&A mereka. Lalu saya mau mengaitkan tentang yang Pak tadi dibenci sama orang yang memfitnah Pak. Seandai kata suatu saat dia bertobat dan dia belum sempat minta maaf sama Pak Andi, dan dia minta maafnya kepada Tuhan. Dan suatu saat Pak bertemu dengan dia di sana. Apakah nanti berperkara di sana lagi, Pak?
hanya joke saja. Iya. Joke-nya saya begini. Oh, ada ketawa yang kedua. Jalan. Ada satu pertanyaan, Pak. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan menyiapkan tempat bagi kita. Terjadi satu dialog yang menarik, Pak. Tempat di sana apakah ada kaplingnya, Pak? Maksudnya seperti tempat di bumi yang kalau kita masuk ke surga itu tidak bisa ketemu dengan Allah Bapa karena Allah Bapa Maha Kuasa, Maha Kudus, kita adalah ciptaan, tidak bisa melihat pencipta saat ada di surga. Apakah seperti itu, Pak? Thank you. Oke, baik. Yang pertama tadi memaafkan itu ya. Saya itu ada tips bagaimana memaafkan. Tipsnya adalah saya belajar dengan lebih mudah memaafkan pada saat saya sadar bagaimana Tuhan juga mau mengampuni dosa-dosa saya. Itu tipsnya. Saya tidak orang yang lebih bagus dari orang lain. Saya juga tidak lebih bagus dari orang yang memfitnah saya. Saya juga tidak lebih bagus dari orang yang berbuat jahat kepada saya. Saya orang yang sama sekali tidak layak, tidak pantas. Tapi Tuhan mau mengampuni saya. Ya, orang yang tidak layak ini dan orang yang patut dibinasakan ini Tuhan mau mengampuni saya. Sehingga dengan kesadaran itu saya nggak ada kesulitan untuk mengampuni orang yang menyakiti saya atau memfitnah saya atau apa dan sebagainya. Tidak, saya tidak. Saya belajar untuk memandang tadi kepada pengampunan Kristus bagi saya dan membuat saya lebih mudah mengampuni. Tapi yang jadi masalah adalah bukan saya mau mengampuni atau tidak mau mengampuni. Yang menjadi masalah adalah orang itu memang sungguh-sungguh mau berjalan dalam jalan kebenaran atau tidak. Kalau tidak, ya kita prihatin. Kalau iya, kita bersyukur. Kalau dia mau kembali ke jalan kebenaran, kita bersyukur. Nah, karena itu ya kita doakan. Semoga orang ini suatu saat sadar, disadarkan, diinsyafkan. Ya, enggak apa-apa dia merugikan saya, enggak apa-apa. Saya juga enggak akan rugi kok. Ya, apa saya rugi apa? Karena saya juga sadar bahwa hidup saya milik Tuhan. Dan saya tidak memiliki apa-apa dari diri saya sendiri. Tidak ada. Saya sudah lepas semua. Apa yang saya miliki itu Tuhan sudah ajar saya untuk melepas semua. Pelayanan juga saya sudah dilepas dari pelayanan saya. Dari saya pelayanan sebentar. Pelayanan saya membuka cabang-cabang pelayanan ya, jemaat yang baru dan sebagainya. Lalu Tuhan mengajar saya untuk melepas semua. Memang awalnya ya sakit ya. Orang setengah mati berjuang dan merintis dari nol, lalu dilepas semua. Apa enggak merasa, wah ini dulu gua yang kerjain loh. Sekarang kok enak aja. Diambil alih, misalnya gitu pikirannya. Tapi Tuhan mengingatkan saya, itu bukan hasil kerjamu, itu pekerjaan Tuhan. Itu anugerah Tuhan bagimu, bukan kamu yang berjasa.
Oh iya, ya, amin, amin. Itu bukan saya. Itu Tuhan ingatkan saya. Sehingga saya juga tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Dan meskipun ada rasa diperlakukan dengan mungkin bagaimana gitu. Ya itu manusiawi lah. Bagi saya itu wajar. Tapi jangan tertanam terus-menerus dan dipendam terus-menerus. Ya, itu lama-lama jadi sakit hati yang membatin terus. Ya. Oke. Pak Andi, Pak. sorry, saya teringat kepada tadi kalimatnya Pak Andi, ada seorang yang menghibur Pak, mengatakan apa itu, bahwa Tuhannya akan membela. Suatu saat waktu Pak mempunyai murid yang akhirnya dari aliran seberang masuk ke reform dan beliau wafat, Pak dipanggil untuk menjadi pengkhotbah di 2 sesi. Lalu teman saya sebut saja namanya Pak Henry Kusmiantoro, maafkan saya, dia mengatakan dia sangat bersuka cita bahwa melalui hambanya nama Andi Halim dibela pada saat momentum terakhir almarhum Rudi Pranoto. Ini kesan pembelaan Tuhan yang pada saat yang tepat menjadikan saya pelajaran. Kalau biarlah Tuhan yang berperkara kepada orang yang menzolimi kita. Saya akan menarik satu topik, Pak. Tadi saya chat pribadi dengan seseorang yang luar biasa, Pak. Saya mau tanya, Pak, kalau Pak menjadi seorang pembicara di komunitas ini, bolehkah saya tahu apa yang Pak telah lakukan selama musibah terjadi di sana-sini, Pak? Thank you. Ya, terima kasih. Yang saya lakukan hanya satu, yaitu apa yang Tuhan kasih saya talenta, saya kerjakan. Apa yang masih itu menjadi tugas saya kerjakan. Saya tidak peduli, saya sudah malah dirugikan atau diperlakukan dengan kurang adil menurut saya. Tapi saya tidak peduli itu semua. Saya tidak mau terpuruk di situ. Saya mau melakukan yang terbaik. Itu aja sudah. Dan yang terbaik yang saya lakukan, ya saya mengelola Stris, saya mengelola radio. Sudah, itu aja tugas saya. Dan itu bukan tugas ringan juga bagi saya. Itu tugas berat. Saya seminggu 4 kali siaran, ditambah 3 kali mengajar Stris. Kalau diminta di Jakarta ngajar street, tambah lagi 1. Berarti 8 kali saya menyiapkan pelayanan dalam seminggu. Malah lebih teler dari saya waktu, ya kalau mau dihitung-hitung, ya hampir sama lah. Jadi saya tidak lalu menjadi pengangguran. Jadi bagi saya, manusia bisa menyetop secara secara lahiriah. Tapi Tuhan, yang penting Tuhan yang memanggil kita,
Dan Tuhan yang masih kasih kita kesempatan. Selama ada kesempatan, selama saya masih hidup, saya juga akan tetap melayani. Tidak peduli. Mau difitnah apapun juga tidak peduli. Nah, itu sikap saya. Pak Andi. Kedua. Oh ya, Pak Gegi, silakan. Pak Andi, ini saya meet the job ya. Tapi kok bisa nyata? Ada beberapa teman saya bisa berani ngomong sama saya begini. Ki, kau niki kok gelem be wong bojo tuwek ngono, keriput. Lambe aku tak buang. Aku bilang, ini jodoh dari Tuhan. Ya. Nah, aku nggak marah. Ya orang yang ngomong gitu banyak yang menghina ya. Mati, Pak. Yang kelihatan sendiri 3 orang mati ya. Saya pikir ini kayak apa bisa begitu, Pak? Ya itu Kualat aja, Pak. mereka. Kualat mereka, Pak. Enggak kualat di wayai penetapan. Cumanya ada yang ngomong kualat ada. Tapi aku adalah ya penetapan. Cuma kasihan Ya. mereka belum di dalam Kristus. Ya, saya lanjut ya. Yang kedua, pertanyaan Pak Elia tadi mengenai rumah di surga. Apakah ada kapling-kapling dan sebagainya? Yaitu saya sudah jawab yang lalu. Saya bilang saya tidak mau membayangkan apa-apa di surga. Karena sudah pasti beda antara duniawi dan rohani. Antara materi dan non-materi. Pasti beda. Antara tubuh fana dan tubuh mulia. Pasti beda. Antara rumah kita di dunia dan rumah kita di surga. Pasti beda. Sudah, tidak usah dibayangkan. Ya. Apakah nanti ada kapling-kapling di sana? I don't know. Dan tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu keadaan di sana bagaimana. Yang pasti sempurna. Udah itu aja. Anda kok bingung? Anda akan dikasih yang sempurna. Sempurna itu bukan untuk kepuasan dan kenikmatan Anda. Sempurna itu dalam rangka kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Dan dalam kemuliaan yang tak berhingga. Itu sempurna. Ya. Mengenai apakah kita akan mengalami ini. Sudah tidak ada itu dalam kamus. Nanti itu antroposentris lenyap. Yang ada cuma teosentris. Makanya orang kalau masih kepingin di surga, nanti kepingin ini, kepingin ini. Berarti kamu membawa antroposentris ke dalam surga. Sudah. Lenyapkan semua itu. Termasuk tadi, masih ingin membentuk keluarga di surga. Wah, nanti aku di surga bisa ketemu lagi sama suamiku, istriku. Aku bisa gandengan-gandengan. Aku bisa tidur bersama dengan dia, dan sebagainya. Loh, kamu kok bawa duniawi ke dalam surga. Tambah konyol itu. Ya, jadi saya sudah pasti sempurna sudah. Sempurna itu bagaimana? Tidak bisa dipikir. Tidak bisa dipikir oleh otak kita yang amat sangat terbatas ini. Dan memang Alkitab tidak buka itu. Alkitab tidak buka. Jadi kita tidak perlu buka. Ya. Pak Andi, malam Pak Andi. Ya, Pak Liman. Tapi ada satu ayat mengatakan kamu menduduki surga paling rendah. Berarti kan ada tingkat-tingkatannya, Pak. Menurut ayat itu ada paling rendah. Iya, benar. Saya tidak menyangkal ada gambaran tingkatan. Tapi model tingkatannya kayak apa? I don't know. Ya toh? Memang ada tingkatan, tapi tingkatannya kayak apa? Ya tidak bisa bayangkan lagi. Itu. Tingkat 1 itu apa? Tukang sapu. Tingkat 2 apa? Manajernya tukang sapu.
Tingkat 3 apa? Businessman. Terus ayat itu diartikan apa Pak Andi? Maksudnya Apa? ayat itu diartikan apa ayat-ayat itu Pak? Terusnya Pak. Semua Tuhan kasih tempat yang paling terbaik. Sudah. Bagi saya cukup itu sudah. Tuhan kasih tempat yang terbaik dan Tuhan kasih kita kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan tak habis-habisnya setiap saat. Sudah. Maksud saya ayat itu dimaksudkan apa Pak? Ditafsirkan apa Pak? Paling rendah itu. Diambil tafsiran apa secara hurfiahnya Pak? I don't know. Aku tidak mau menafsirkan itu karena memang tidak mungkin terjangkau oleh pikiran kita. Jadi tempat yang terendah, tempat yang tertinggi. Ya mungkin yang terendah itu karena terlalu males di dunia. Sehingga dia dapat tempat terendah. Tapi terendahnya bagaimana juga I don't know. Jangan diterjemahkan lagi dengan duniawi lagi. Nanti yaitu tadi jadi tukang sapu, jadi office boy. Ya, jadi tukang ngepel surga. Apa itu? Semua tidak ada gunanya. Jadi saya tidak mau terjebak dalam urusan-urusan yang tidak penting itu. Ya, menurut saya yang sebetulnya pelajaran itu pelajaran buat apa? Pelajaran untuk do your best. Jangan jadi orang malas selama di dunia. Lakukan yang terbaik. Dan lakukan yang terbaik itu dengan motivasi yang benar. Yaitu untuk kemuliaan Allah. Bukan lakukan untuk kepentingan saya. Orang yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan berarti antroposentris. Dan antroposentris itu bukan ajaran firman Tuhan. Ya sudah, makanya kepingin menikmati surga seperti di dunia, itu keinginan-keinginan antroposentris. Saya katakan, hapus semua itu. Ganti semua dengan semua bagi kemuliaan Allah. Tempatmu nanti enak apa enggak enak? I don't know. Itu bukan urusan kita dan bukan yang penting bagi kita. Enak atau enggak enak, I don't know. Yang pasti yang terbaik menurut kriteria Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik. Tidak usah ragu-ragu. Dan tidak usah terpancing masih memikirkan nasib diri sendiri. Itu sudah tidak ada. Memikirkan nasib diri sendiri itu sudah tidak ada. Yang kita pikir di sana adalah bagaimana aku memuliakan Tuhan. Sudah. Ya. Oke, thank you Pak Andi. Thank you. Pak Andi, saya melihat kok banyak orang Kristen melupakan konsep anugerah tentang anugerah saat di surga. Kalau sudah anugerah, kok masih marok ya Pak ya? Minta yang tinggi, minta yang lebih tinggi. Beruntung sudah dikasih anugerah ada di surga. Ya, betul. Pak, pertanyaan saya tadi tentang yang Pak menjawab tentang stres, tentang semua program rohani, kita sudah tahu Pak. Yang saya tanyakan, apa yang Pak telah lakukan selama ini pada saat terjadi bencana alam di sana sini? Pak menggerakkan apa sehingga kami bisa mencontoh secara rohani Pak melakukan pembinaan secara berkhotbah, tetapi secara fisik Pak melakukan apa di saat orang membutuhkan, katakanlah, bantuan secara nyata. Thank you, Pak. Ya, itu tokohnya sudah ada di sini, yaitu Pak Martin. Silakan Pak Martin yang bersaksi. Pak Martin, wah keren habis. Katanya Anda tidak mau ngomong, Anda ditodong sama Pak Guru Anda. Silakan Pak Martin. Nah iso, Pak Elia, panjang. Pak Elia itu sudah tahu, Pak. Sudah saya WA itu, Pak. Itu cuma mancing-mancing Pak Andi. Memang kesukaannya Pak Elia itu kan memancing. Mancing-mancing Pak Andi, Pak.
Tapi Karena Pak Andi, untungnya Pak Andi nggak Ya. terpancing. Supaya saya memancing kamu gitu loh. Pak Elia memancing saya supaya saya memancing kamu. Oke, Pak Elia rekan-rekan itu ya. pemain Pak, pemain biliar yang suka mancing. Nah, jadi begini teman-teman, saya sharingkan ya. Jadi memang ada bencana alam itu sudah pasti, kita tidak apalagi tidak ada yang kita nggak tahu, semua pasti sudah tahu. Lalu bagaimana kita meresponi ini? Tuhan memang tetap mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan sesama kita. Dan jangan menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, dalam hal ini, kalau saudara punya beban untuk ikut membantu, ya, untuk ikut serta ambil bagian di dalam menolong penderitaan teman-teman kita yang ya entah mereka saudara seiman atau bukan saudara seiman, tapi yang pasti ini adalah kemanusiaan. Ya, saudara bisa mau terlibat, silakan. Ya, nah ini Pak Martin ini sudah mengkoordinir karena Pak Martin ini kan anak buah saya juga di UK Petra dan dia sekarang menjadi ketua dari alumni kerohanian UK Petra. Dan kita selalu memang mengadakan kegiatan-kegiatan sosial pada saat ada musibah-musibah yang terjadi, termasuk COVID-19. Ya, Pak Martin ini yang menyediakan tabung-tabung, yang tabung oksigen, lalu wah macam-macam deh orang-orang yang kemudian perlu dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah ini Pak Martin ini memang dia sangat langkah-langkah yang sangat konkret yang dia lakukan untuk mewujudkan menolong sesama ini. Kalau ada yang ingin menyalurkan dananya, itu kami ada rekening untuk mengumpulkan dana. Nah, silakan Pak Martin. Ini semua ini ya dalam pengawasan saya. Jadi rekening ini pun tidak rekening liar yang semaunya sendiri, tapi dalam pengawasan saya, dan rekening ini pinjam nama saya. Karena maksudnya tidak sembarangan orang yang bisa dipercaya untuk namanya boleh dipakai. Ya, tapi saya sama sekali tidak memegang bukunya dan juga memegang ATM-nya dan juga di BCA apa segala macam saya juga tidak pegang. Jadi sepenuhnya ditangani oleh bendahara dan ketua dan para anggota alumni kerohanian UK Petra. Ya, itu aja. Jadi jangan salah ngerti kalau rekeningnya itu pakai nama saya, nanti dikira saya yang dapat dana itu masuk ke kantong saya, sama sekali tidak. Ya. Bisa Oke. jadi bahan fitnah, Pak. Tapi Tuhan akan Ya. melindungi. Ya untuk Silakan, ya Pak Pak. Martin, Pak, kesaksian. saya mau sharing sebentar karena waktu sudah agak lewat, mungkin singkat Pak ya. Mungkin teman-teman ya untuk sekedar tahu bahwa yang semua yang tadi Pak Andi katakan ya karena emang Pak Andi seringkali menekankan ya bahwa kita belajar doktrin, pemahaman mengenai Alkitab apapun ya itu percuma kalau kita sendiri nggak melakukan secara nyata dalam perbuatan gitu ya. Nah ini ada ini kesempatan ada Pak Andi juga dengar ya, jadi saya nggak mungkin bicara lain daripada fakta ya. Nah waktu COVID yang lalu itu sempat itu Pak Andi itu beli 2 tabung oksigen yang besar ya. Nah,
2 tabung besar ini maksudnya Pak Andi adalah untuk jaga-jaga, untuk Pak Andi sendiri, untuk Pak Andi dan keluarga. Tapi belum sampai pemakaian seperti itu, baru datang tabung ya, langsung dipinjamkan ke saya. Nah, ada satu cerita yang cukup agak sedikit bikin saya heran-heran ya. Waktu saya sudah stok tabung itu sudah habis semua pada hari Minggu. Waktu Minggu tanggal berapa saya agak lupa, waktu COVID yang gelombang kedua itu. Tiba-tiba ya, saya malam-malam ditelepon ada satu orang pendeta dari Pentakosta ya, di PIB. Nah, dia tinggal di daerah Semampir, terus dia dengan keluarganya, dengan istri, dan anaknya itu semua kena COVID satu rumah. Dan masalahnya waktu itu rumah sakit kredit, nggak bisa nerima pasien apapun. Nah, mau nggak mau, napasnya dia sudah tersenggal-senggal, dia telepon cari oksigen mana-mana sulit. Nah, setelah itu saya tahu berita itu, malam itu juga ya, sekitar jam 10 malam. Itu saya akhirnya teringat masih ada tabung. Nah, tabungnya itu tabungnya Pak Andi itu. Saya ingat betul itu. Stok tabung semua sudah kosong semua. Tinggal satu Pak Andi punya itu. Akhirnya malam itu saya kirim ke dia. Puji Tuhan loh. Sampai dia akhirnya sembuh dari COVID-nya itu, berkat daripada tabung itu ya, karena oksigennya tersuplai gitu. Nah, terus dia pulih. Akhirnya ya dia tabungnya kembali, tapi tanpa dia tahu tabungnya itu sebenarnya tabungnya Pak Andi. Nah, itu ada cerita ya. Jadi kadang-kadang banyak hal yang kita lakukan ya, Tuhan pakai segala macam. Ya, itu benar-benar kadang-kadang kita heran kok, sungguh, benar-benar heran. Nah, tapi paling enggak ya, melalui peristiwa ini saya cuma ngambil contoh. Ya kadang-kadang Pak Andi juga banyak hal yang dia sharingkan melalui firman segala macam, tapi secara nyata ya itu emang sudah melakukan gitu. Jadi iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Nah, untuk peristiwa di Gunung Semeru kalau kita amati ya, itu emang banyak hal yang masih belum terjangkau walaupun pemerintah sudah all out gitu ya untuk melakukan ini. Nah, kita dalam hal ini bekerjasama dengan Perkantas Jawa Timur ya. Nah, ini Perkantas itu ada kaitan kerjasama mungkin dengan posnya yang di Semeru sana itu dengan GKJW. Nah, kita paling enggak itu membantu barang-barang yang diperlukan, obat-obatan segala macam, hal-hal seperti itu. Nah, itu akan kita koordinir. Kemungkinan kalau Tuhan menghendaki ya sekitar hari Jumat kita akan berangkat untuk mengirimkan barang-barang kebutuhan ini ke tempat itu. Nah, kalau teman-teman sekalian ada yang tergerak hati mau membantu ya, bukan dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, itu tidak apa-apa. Itu saya sudah sharekan ke grupnya Pak Elia itu. Ya Pak Elia ya. Jadi mungkin Pak Elia bisa bantu lah untuk sharekan kalau misalnya ada yang berminat untuk membantu juga bergabung gitu. Nah, ini nanti kita belanjakan sesuai dengan kebutuhannya mereka yang di sana. Nah, nanti hari Jumat baru akan kita kirim dan kita serahkan ke orang-orang yang langsung terdampak dengan bencana Gunung Semeru ini. Ya, jadi melalui semua ini ya, sebenarnya ya saya sendiri secara pribadi juga diajarkan sama Pak Andi. Walaupun saya mendengarkan dia pemaparan firman seperti apa, tetapi satu hal yang penting bahwa kita ini juga harus melakukan firman itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sesama seperti itu. Itu ya teman-teman semua yang saya sharingkan pada malam hari ini. Oke, makasih Pak Andi. Terima kasih Bapak Martin yang sudah banyak memberikan bantuan kepada teman-teman yang dari masa COVID-19 sampai sekarang, dan sekarang ada musibah yang dekat sama kita dan kita juga berusaha menolong yang terbaik. Dulu kita juga pernah kasih pertolongan untuk yang musibah di Jogja itu ya, di Klaten Pak. Klaten ya. Jadi wah, waktu itu benar-benar ya, kita juga kerjasama dengan beberapa gereja. Dalam hal ini sudah tidak ada perbedaan reform nggak reform ya. Jadi kita tidak tunggu apa ada gereja reformnya baru kita bantu. Ya enggak juga ya. Dan GRI Pusat juga banyak membantu juga. Iya. Ya, puji Tuhan. Oke, nanti akan di follow up oleh Pak Elia ya. Jadi rekeningnya apa semua sudah jelas. Sebetulnya Pak, kalau di grup saya BG, Pak Martin sudah memberikan konten tentang fakta
dan di sana sudah ada rekening Pak Andi Halim untuk penyaluran Gunung Ya. Gunung Semeru. Jadi kalau untuk grup secara terbuka ini, saya kira lebih baik Pak Martin mencantumkan yang diminta oleh Pak Andi. Thank you. Mungkin Pak Martin bisa juga forward ke WA Stris. Jadi orang bisa juga. Oh ya, oke, Bu Willy. Oke. Ya, nanti saya informasikan ya. Yo, Oke. Ya, Terima kasih teman-teman ya, sama-sama. Oke. yang kita mau berempati ya dengan orang-orang yang mengalami kesusahan, kesulitan. Nah, tadi saya sempat tulis di grupnya Pak Elia, saya sempat merenungkan seperti ini. Kenapa ya kok sampai Tuhan izinkan terjadi peristiwa bencana sampai membuat orang banyak yang kesusahan, kesulitan, bahkan kematian gitu ya dalam keluarga mereka. Nah, saya pikir ya Tuhan emang izinkan itu dalam satu sisinya kita ya. Tuhan ingin supaya kita ini belajar firman, segala macam hal yang berkaitan dengan itu ya. Tetapi kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan itu, yaitu apa? Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa berempati, kita bisa mengasihi. Nah, dalam hal ini jika kita punya kemampuan dan kita punya kesempatan, saya rasa ya, hal ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagaimana kita bisa berempati dan berperan, walaupun hal itu kecil mungkin ya. Nah, mungkin itu yang saya tangkap loh ya. Jadi kadang-kadang dalam hal perenungan saya merenungkan bahwa Tuhan ini masih baik sekali. Artinya memberikan kita kesempatan bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman yang sudah kita dengar terhadap sesama kita. Kita mengasihi dan yang konkret gitu ya. Oke, itu sementara teman-teman semua. Ya. Oke, terima kasih. Pak Martin, karena ini juga biasa orang juga mau juga tapi tidak takut karena wadahnya mereka kurang Ya, betul. percaya. Iya. Apakah ini langsung ke orangnya atau itu karena banyak sekali itu mengatasnamakan terus tahu-taunya uangnya tak tahu lari kemana gitu. Tapi kalau ada orang yang memang kita percaya, nah itu sangat-sangat bagus sekali. Seperti DRII mereka ada aplikasi begitu kan? Kita juga bisa membagi dengan secure begitu. Nah, iya betul. juga kalau ini di Stris dikasih dan kita tahu bahwa itu Pak Martin yang itu kita juga bisa, maksudnya secure begitu. Nanti saya upload juga foto-foto, bahkan nanti setelah pemberian itu juga nanti kita upload dengan foto dan dengan laporan tertulis. Jadi waktu itu Bu Willy ya, waktu saya bicara dengan Pak Andi ngomong, ayo sudah lakukan semua gitu ya. Nah sudah langsung saya gerak ya. Kali pertama juga saya sharekan ke kompleks perumahan, iya toh, tempat saya ada. Waduh, jadi warga-warga itu sudah langsung respon, sudah langsung kirim semua, tapi kepada mereka semua saya janjikan semua. Begitu nanti ya, semua selesai, saya nanti juga ada pelaporan secara tertulis untuk ke mereka semua, sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar-benar dan benar gitu. Oke ya Bu Willy ya. Sama halnya nanti dengan teman-teman ini semua. Oke. Ya, terima saya kasih. rasa itu ya. Ya saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih semua teman-teman yang sudah ikut mendengarkan.